Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara siaran budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon, yang pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia. Dan alhamdulillah juga telah hadir di samping saya narasumber kita. Beliau adalah Kang Ira Indrawardana Esos MSI. Beliau adalah dosen antropologi FISIP Unpad. Wilujeng siang sampurasun. Siang rampes teh anu kumadaman. Alhamdulillah sabalarna. Duh katngelna ye seger pisan alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami dalam siaran budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, Cirebon. Ini tiga. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan rekan-rekan di daerah Cirebon dan Bogor. Topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang memaknai Serentahun di Cigugur dalam konteks kebangsaan. Ya pendengar, Jawa Barat memang kaya akan ragam seni dan budaya. Ya salah satunya yaitu kita kenal dengan nama upacara adat Serentahun. Nah mumpung ada Kang Ira, nanti kita langsung ngobrol-ngobrol, ingin tahu lebih banyak upacara Serentahun di Cigugur ini ya. Kang Ira langsung nyak supados teu nyangkolong kana waktos. Nah, kita memang sudah tahu bahwa di Jawa Barat ini kan banyak ya upacara yang terkenal, upacara Serentahun di Cigugur. Namun sebelumnya nih, Akang orang Cigugur, orang Kuningan asli ini kan? Asli, di Cigugur Kuningan. Oke, jadi tidak salah kalau kita memang langsung ngobrol sama Kang Ira nih. Kang, ini apa sih maksud diadakan upacara Serentahun ini? Ya, hatur nuhun. Nganggo bahasa Indonesia ya? Iya, mangga. Salam untuk pendengar di Bandung, Bogor dan Cirebon, pendengar RRI. Pertanyaan yang diawali oleh Teh Ano ini saya akan coba jawab dengan pemahaman begini dulu. Bahwasannya dalam tradisi ritual manusia atau masyarakat ya, dalam kebudayaan itu ada dua. Di antaranya adalah yang besar, ritual kematian dan ritual syukuran. Nah, Serentahun ini merupakan ritual syukuran. Nah, berbicara syukuran apa? Syukuran berkaitan dengan hasil panen. Nah, kita ketahui bahwa kalau berbicara masyarakat Sunda, umumnya masyarakat agraris, sejak dahulu kala, saya tidak bisa menentukan titik mangsa ini sejak kapan, tetapi tentunya sejak adanya kebudayaan manusia dan masyarakat Sunda berkembang, syukuran itu ada. Tradisi syukuran atas panen itu ada ya di Jawa Barat. Dan itu menjadi satu tradisi dan menjadi adat budaya dalam perilaku religiusitas masyarakat Sunda yang mengukuhi pada hukum-hukum dan tradisi keadatannya. Nah, Cigugur ini kan saya mungkin sekarang umur sekitar 47-an nih. Masih muda atuh Kang. Jadi 40. Saya sering dengar waktu kecil, zaman baheula. Jadi mungkin dari zaman sebelum kemerdekaan, jauh sebelumnya tradisi ini sudah ada. Dan tradisi ini begitu saya waktu kecil pernah mendengar, bahkan kalau dikatakan dibandingkan dengan sekarang sangat besar teh, karena pengikutnya atau peserta upacara ini bukan hanya dari masyarakat Cigugur, tapi dari berbagai daerah di Jawa Barat, gitu kan. Jadi mungkin pada masanya Serentahun ini di Cigugur ini memang menjadi sebuah ritual syukuran yang mempertemukan semua elemen masyarakat Sunda di Jawa Barat untuk bersama-sama mensyukuri atas limpahan hasil panen ya, tentunya karena masyarakat agraris maka disebut hasil panen, tapi pada hakikatnya bukan hanya hasil panen, tapi syukuran atas kelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan yang diterima oleh masyarakat dari pengikut upacara Serentahun tersebut setahun sebelumnya, makanya disebut Serentahun kan. Nah, Serentahun itu artinya ketika bersyukur atas limpahan rahmat Tuhan di masa yang lalu, setahun yang lalu, untuk menyongsong kehidupan di tahun yang akan datang. Nah, berbicara ini tahun, ini apakah diambil dari tahun apa? Masehi atau tahun-tahun lain misalnya?
menurut pengetahuan yang saya dapat dari para sesepuh saya, tahun yang dipakai itu adalah tahun penanggalan Sunda. Ada yang bilang tahun penanggalan Jawa, ya. Hampir mirip lah sebetulnya antara tahun penanggalan Sunda atau kalender Sunda dengan kalender Jawa, meskipun ada sedikit perbedaan dari penempatan Pancawara dan Saptawaranya lah kurang lebih. Nah, sehingga pelaksanaan Serentahun tahun ini puncaknya itu di tanggal 22 Rayagung tahun Saka dan berlangsung seminggu sebelumnya ya. Kalau yang saya alami dari sejak kecil itu seminggu sebelumnya dari 18 Rayagung sampai 22 Rayagung itu berlangsung acara syukuran dengan berbagai tradisi-tradisi seninya, budaya dan segala macam. Kalau dulu katanya sih malah wah lebih lama. Kata orang tua dulu, wah dapatkan ke 40 peti. Di sana itu berbagai seni daerah itu ditampilkan di sana. Iya. Ini Kang, 22 Rayagung ya, kira-kira 10 hari ya Kang ya. Ya, sekitar 10. Rayagung kalau di bulan Masehi ini kira-kira bulan apa Kang? Nah, Rayagung itu kalau dikomparasikan atau diibaratkan pada tahun Masehi itu di sekitar bulan di bulan Desembernya, kalau jadi bulan akhir. Tapi karena antara kalender Sunda dengan kalender Masehi kan selalu bergeser ya. Iya. Jadi tanggalnya tetap 22 Rayagung. Jadi Rayagung itu bulan akhir di kalender Sunda. Tapi ketika pasnya di Masehi bisa bergeser. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin di tanggal bulan kemarin kan, baru kemarin ya. Itu kita melaksanakan di bulan Agustus, September, Oktober. Juni ya kemarin itu. Ini nanti bergeser lagi. Jadi kadang tidak, kalau Masehinya tidak tergantung dari di mana pasnya 22 Rayagung itu. Ya, kalau tahun kemarin antara Juni-Juli mungkin ya. Oke. Ini Akang tadi mengatakan bahwa yang mengikuti ataupun yang datang di acara upacara adat di Cigugur Kuningan itu dari berbagai tempat. Apakah itu ada undangan khusus atau memang ada kesadaran dari tiap daerah otomatis datang ke Cigugur? Baik, di Cigugur itu kan nama kelurahan dan sekaligus kecamatan. Nah, di wilayah itu dikenal suatu komunitas yang dikenal dengan masyarakat Akur atau adat Karuhun Urang Sunda Gilitan. Nah, di sana memang ada sejarah yang cukup panjang, mungkin waktu tidak akan cukup saya jelaskan, tetapi yang jelas ada sebuah entitas masyarakat yang hingga hari ini mereka mengukuhi pada tatanan hukum-hukum adat Kesundaan, nilai-nilai tradisi adat Kesundaan dalam siklus life cycle-nya. Dari kelahiran, perkawinan, kematian yang mendasarkan pada tatanan nilai-nilai tradisi Sunda. Nah, siapa saja mereka yang terkait dengan konteks Cigugur ini, ternyata nilai-nilai yang dikembangkan dalam masyarakat adat Cigugur ini tidak terbatas dan membatasi pada kekolotan nilai Kesundaan dalam artian etnosentris, tetapi mengangkat nilai-nilai yang sifatnya universal, yaitu Kesundaan yang tidak semata-mata Sunda etnis, tetapi juga Sunda filosofis dan Sunda geografis. Sehingga disitulah orang-orang dari manapun yang memiliki pemahaman dan kemudian memaknai ternyata Serentahun Cigugur itu, saya juga punya tanggung jawab ya untuk terlibat gitu kan. Bahkan bukan cuma orang Sunda dari Bali, dari berbagai suku-suku bangsa di Indonesia, ketika mereka datang, baik diundang atau tidak diundang, kalau istilah bahasa asing, mereka merasa at home. Kok seperti pulang ke kampung halaman sendiri ya. Karena memang dalam suatu adat tradisi Sunda di Serentahun itu, kita juga memberikan ruang-ruang. Misalnya pada penampilan seni tradisi budaya-budaya di mana para pendatang itu hadir. Bahkan juga termasuk dalam prosesi pendoaan gitu ya. Di mana pada puncak dari ritual Serentahun di kami ini, doa itu tidak hanya dari satu golongan keyakinan. Jadi dari berbagai golongan keagamaan apapun itu kita bersama-sama berdoa ya dengan caranya masing-masing, karena toh hakikatnya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai religiusitas berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, jadi mungkin sudah ada rasa memiliki. Betul. Tidak usah harus diundang. Pokoknya tanggal segitu udah tahu 22 Rayagung
pasti ada upacara adat ini. Iya. Nah, berhubung banyak sekali yang datang, tentu perlu ini ada pengurusnya nih. Betul. Mungkin Iya, ada iya. yang datang kedatangan yang dari mana, apakah itu ada bagaimana cara agar pelaksanaan upacara adat Serentahun ini bisa berjalan dengan lancar? Baik teh. Yang pertama adalah kalau berbicara masyarakat adat ya, dari perspektif antropologinya kan masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai gotong royong ya. Jadi intinya kan suatu tradisi seremonial adat itu berlangsung paling pokok adalah gotong royong. Jadi kalau berbicara panitia ya pasti ada panitia dibentuk dalam musyawarah adat gitu. Mungkin kan. kalau dalam bukan panitia ya istilahnya Ya, apa bukan nih? panitia, bahasa Sunda panata caladara gitu iya. kan. Jadi ya kalau dalam bahasa kekinian ya ada panitianya juga. Tapi kan konteksnya adalah untuk mengatur, mengkondisikan agar tatanan dan prosesi dari rangkaian ritual itu atau upacara itu bisa tidak hanya sebagai sebuah tuntunan, tapi juga tontonan. Atau sebaliknya, bagaimana mengemas sebuah tradisi yang di situ memang faktanya sebuah tontonan, tetapi juga bisa menampilkan dan dihayati oleh publik menjadi sebuah tuntunan. Sehingga proses ritual Serentahun ini tidak hanya pada bentuk pertunjukannya, dari proses persiapan dan segala macamnya harus bisa ditunjukkan dalam bentuk tuntunan. Kenapa demikian? Karena setahu saya proses persiapan Serentahun itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri, tetapi seluruh komponen masyarakat Cigugur dari berbagai kelompok keagamaan, latar belakang sosial, mereka bersama-sama mempersiapkan, menyumbangkan tenaga, pikiran, materi gitu ya, tenaga dan segala macam untuk mensukseskan acara itu. Kenapa demikian juga? Ya tadi teh kan yang hadirnya bukan orang Cigugur. Betul. Dari mana-mana gitu kan. Jadi ketika dari mana-mana, dari Nusantara, bahkan dari dunia juga suka hadir. Oh, itu udah ada juga? Ada. Kalau dari pusat juga kan isi-isi kedutaan besar gitu ya. Pernah dari Jepang, dari berbagai negara lain melihat. Artinya kan ritual itu juga harus bisa menunjukkan sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Betul. Layak untuk dijadikan sebuah pertunjukan budaya yang kalau berbicara hakikat ritualnya itu dikembalikan kepada masing-masing individunya. Cuman terbukti memang sejauh ini saya melihat semua orang yang hadir dalam upacara Serentahun itu tidak merasanya sebagai pendatang dan penonton, tetapi mereka include menjadi bagian dari ritual itu, ya. Dan puncak dari Serentahun itu kan apa? Semua orang dikatakan wajib sih, tidak ada aturan wajib, tetapi kalau dari Cigugur semua orang akan menumbuk padi atau nutuk teh. Nutuk. Nah itulah yang bikin orang tuh wah pada pengen berebut. Karena zaman sekarang memang jarang bisa ditemukan. Betul, ya? itu menumbuk padi sekitar 20 kuintal. Wih, Dan kadang sampai malam juga nggak selesai. Maksudnya baru selesai malam, gitu ya. Jadi semua penonton yang tadi cuma nonton semua ritual segala macam dari beberapa hari itu, ketika di puncak itu ada rangkaian di puncak itu semua orang menumbuk padi. Jadi tidak lengkap kalau ke Serentahun Cigugur tenumbuk padi gitu. Meskipun memang saya tahu ada beberapa adat di Sunda itu yang memang agak menabukan ketika kalau laki-laki menumbuk padi misalnya gitu. Ada salah satu masyarakat adat yang kami mah tidak boleh numbuk padi karena kalau laki mah cenah teu meunang nyepeng halu cenah kitu aya gitu. Tapi enggak apa-apa gitu. Berbicara tentang pamali atau tabu ya. Nanti akan saya tanya lagi sama Kang Ira. Tapi nanti jawabannya ya. Siap, bangga. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kang Ira, berbicara tentang tabu untuk laki-laki menumbuk padi. Saya orang awam nih, baru dengar nih Kang, bagaimana itu ceritanya Kang? Jadi itu saya juga agak kurang paham ya, tapi kebetulan ini gini, Cigugur ini kan setiap Serentahun, seingat saya, gini, Serentahun Cigugur kan pernah dilarang ya oleh pemerintah Orde Baru. Sekitar 1980-an itu oleh pemerintah setempat sempat dilarang di Orde Baru. Ya dengan berbagai alasan politis lah, alasan politis lah ya. Sebetulnya bukan ke Serentahunnya, jadi pada suatu komunitas entitas Cigugur gitu kan dianggap
saya juga nggak jelas kenapa pemerintah melakukan pelarangan gitu kan, hal-hal politis berkaitan dengan masalah keyakinan sebetulnya, sistem keyakinan, karena di Cibubur itu kan masih kuat sistem keyakinan lokal ya, kalau orang sekarang mungkin disebut Sunda Wiwitan. Nah jadi waktu itu sempat dilarang, tapi kemudian meskipun dilarang gitu ya, nah kan tabu tadi ya, tabu kita sebagai masyarakat adat untuk tidak melaksanakan sebuah ritual. Kan semua orang kalau yang punya keyakinan masa ritual dihambat. Nah, Serentahun tahun merupakan ritual. Jadi karena sebuah ritual, sesuatu yang bernilai sakral, maka meskipun di dalam masa Serentahun tahun itu dilarang pada masa Orde Baru, masyarakat adat di situ yaitu melakukannya dengan diam-diam. Mesek pare, bukan dengan betul diam-diam, tapi dengan mesek pare. Iya. Dengan apa ya? Dengan khusyuk. Jadi semua warga masyarakat Cigugur, dan karena kan adat Cigugur itu kan bukan hanya di Cigugur, ada di Ciamis, di Tasik, di Garut, di Cirebon, di Bandung, dan di mana-mana, di Cimahi segala macam. Maka pada saat proses Serentahun itu kita tidak melaksanakan upacara yang besarnya, tapi kita mesek pare. Jadi setiap individu itu sageus harus menyelesaikan sampai selesai pada tiap malam. Nah, nilai-nilai sakral tadi kemudian juga ternyata setiap daerah berbeda, kan gitu ya. Itulah relativisme kebudayaan. Ketika awal Serentahun masa reformasi kan biasa kami mengundang seluruh tokoh-tokoh adat Sunda di Jawa Barat. Pernah waktu itu ceritanya ada dari Kampung Naga gitu ya. Saya ingat waktu itu saya kenal baik dengan Pak Ade Suherlin, ketua Kampung Naga. Waktu itu tidak ikut nembuk padi gitu kan. Kemudian saya bertanya, Pak mangga pami di Cibubur mah kan pami itu nembuk padi. Oh punten di Kampung Naga mah pamali saya pami. Pamget, nutu gitu. Ya mungkin disebut pamali itu karena identik nutu itu perempuan seperti itu. Panginten mungkin ya bisa jadi. Saya waktu itu tidak bertanya lebih jauh sih gitu ya. Tapi atuh aku mah itu nana Kang Ira itulah ciri sabumi cara sadesa. Saling menghargai. Jadi banyak hal sebetulnya dalam budaya-budaya adat Sunda yang istilah tabu ini sebetulnya mengandung nilai-nilai makna yang filosofis gitu kan. Yang sesungguhnya kita sebagai masyarakat Jawa Barat ya sangat perlu untuk memahami apa di balik nilai-nilai tabu itu, karena terkandung ada nilai-nilai kearifan lokal ya yang berkaitan dengan kita memaknai hubungan-hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Oke. Nah, Kang, kita ingin tahu nih dalam 10 hari, kurang lebih 10 hari ini apa saja sih kegiatannya selain tadi nutu pare. Mungkin ada beberapa pertunjukan bisa digambarkan oleh Akang untuk pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Aya naon wae tah di Serentahun itu. Baik. Dalam rangkaian Serentahun dari tanggal 18 sampai 22 Rajagung itu pertama itu ada namanya prosesi adat Damar Sewu. Damar Sewu, naon tah Damar Sewu? Damar ya. Damar lampu. Itu sewu itu 1000 gitu. Oh. Jadi dalam prosesi Damar Sewu itu tanggal 18 malamnya itu ada sebuah prosesi tarian dan menyalakan api ya damar, yang damar itu dipasang di semua jalan-jalan di sekitar Cigugur. Otomatis listrik dimatiin dulu? Enggak juga gitu. Kirain harus dimatiin sebagai dulu. sebuah peringatan juga kan bahwa sebelum ada listrik ya dulu orang tua kita memakai damar. Betul. Gitu kan. Dan orang-orang tua dulu pernah mengatakan isu jaga ninggeto kan gitu. Nanti suatu saat nanti akan ada listrik bakal ada damar tanpa minyak. Itu kan. Jadi udah diprediksi oleh para korban kita dari dulu juga ya. Tanpa minyak gitu kan, ternyata listrik gitu kan. Dan makna yang terdalam dari upacara adat atau proses Damar Sewu itu yaitu ingin agar kita sebagai masyarakat Sunda memberikan terang gitu kan kepada masyarakat lain, tentunya dengan nilai-nilai leluhur yang baik yang harus kita selalu dalam setiap kegelapan kehidupan kita. Kegelapan itu artinya dalam kedukaan, kesedihan, dan dinamika kehidupan kita harus selalu dalam penerangan kesadaran jiwa dan pikiran kan gitu. Dan orang Sunda kan caang, harusnya Sunda teh caang. Oh, Sunda teh caang. Caang harusnya. Satu sisi ya kan sudah makna Sunda itu salah satunya adalah caang. Jadi ketika Damar Sewu bagaimana kesundaan itu harus bisa nyaangan. Anu poekeun kan gitu. Kemudian Damar Sewu ada juga prosesi adat ritual pesta budak angon atau pesta dadung, dan
pembuangan hama ya. Kalau pembuangan hama itu kalau dalam pemahaman saya sih lebih kayak nyeuhkeun hama gitu nya. Membuang yang jelek-jelek. Iya, itu maknanya. Aha. Tapi faktanya juga dalam kearifan lokal Sunda, Pesta Budak Angon itu karena suatu makna juga bahwa masyarakat petani itu kan hakikatnya di masyarakat kita dulu itu kan tidak pernah membunuh hama. Hama itu disieuhkeun gitu nya. Jadi ada komunikasi dengan alam bahwa jangan sampai kita ini membunuh sesama makhluk Tuhan gitu kan. Sehingga ketika ada ritual-ritual, misalnya ada komunion, ada sajen dan prosesi-prosesi adat dengan ritual, pada hakikatnya dalam konteks pratanam, menanam dan pada masa panen itu kan dalam konteks bagaimana agar makhluk-makhluk yang mengganggu pada tanaman yang kita tanam itu mereka tidak dibunuh, tetapi mereka untuk diberikan sebuah peringatan secara kultur agar tidak mengganggu apa yang menjadi haknya manusia. Bagaimana cara nyeuhkeun atau cara mengusirnya dengan tidak membunuh? Ya pertama adalah kita harus tahu titi mangsa ya. Kan kalau orang Sunda segala sesuatu harus dinanicak dina wayah jeung wancina. Kapan masa tanam, kapan masa menuai, kapan masa nyangkul dan segala macam gitu kan. Tentunya juga dengan ritual-ritual. Sebetulnya ritual di sini kalau saya sih memandang pada perspektif yang sederhana dan bisa realistis adalah cara komunikasi manusia dengan alam. Jadi ritual itu kalau saya terjemahkan adalah bagaimana leluhur orang tua kita Sunda dulu itu sudah bisa berkomunikasi tidak hanya dengan manusia tetapi dengan alam. Ya, bukan artinya ngobrol ya. Iya, ngobrol teh. Ngobrol tuh artinya ya kumaha teh tong ka dieu ya, ka ditu tuh. Iya. Kartos kan? Nah, tapi dengan ritual itu artinya ada getaran-getaran mantra, ada getaran-getaran hati, getaran-getaran energi dari manusia yang kemudian maka alam pun bisa diajak badami. Gitu, dan itu bukan sesuatu yang mistis atau klinik menurut saya. Karena memang manusia ya diberikan kewenangan untuk bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan alam dan lingkungannya. Kan gitu. Dan banyak hal kita bisa buktikan. Tanaman yang kita ajak ngobrol, kita sayang dengan tanaman yang tidak kita ajak ngobrol, kita biarkan, maka tanaman yang kita ajak ngobrol, kita rawat itu akan lebih baik. Sama seperti timbal baliknya ya. Iya, kan hewan juga teh. Ucing yang sama kita diusapan, di paraban, di nyahan, bakal bager gitu. Mungkin kita banyak lihat ular, harimau atau apapun gitu ya. Artinya kembali kepada kemampuan manusia dengan akal budi, rasa dan pikiran. Itulah sesungguhnya dari siklus kehidupan manusia Sunda dengan banyaknya ritual-ritual. Aya paribasa mipit kudu amit ngalap kudu bebeja, ngadeksa celekna nila saplasna dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan kearifan-kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk tradisi-tradisi ritual. Sehingga Serentahun ini adalah puncak daripada apa yang dilakukan oleh manusia Sunda itu mendapatkan kelimpahan. Tidak mungkin ada Serentahun kalau hasil buminya itu tidak seperti yang diharapkan oleh manusia. Kan suatu proses yang bagus akan menghasilkan sebuah hasil yang bagus gitu. Jadi Serentahun itu adalah sebuah proses puncak dari sebuah proses kehidupan masyarakat dengan mengukuhi pada tradisi-tradisi budaya lokalnya. Itu diantaranya pasti masih banyak juga ya kegiatan lain. Mau kedahna jam waktu nanti dipanjangkan. Makanya nanti datang pada hari H. Jadi tadi ada Pesta Budak Angon dan segala macam ya, nanti ada ritual ada ritual tari Nyipohaci gitu ya. Kemudian ada doa antar iman, kidung spiritual, dan puncaknya adalah pertunjukan seni ya, dari mulai tari buyung, angklung buncis, ada ngareremokeun dari kanekes dan sebagainya. Dan itu semua tontonan yang syarat dengan tuntunan. Sehingga Serentahun ini adalah suatu kegiatan yang bottom up dari masyarakat yang perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat atau siapapun. Karena apa? Muncul dari hati, bukan by design titipan atau top down yang sekedar melaksanakan program kegiatan, tetapi sesuatu yang sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat. Nah, saya sih mengajak bahwa adanya tradisi Serentahun ini kalau kita aplikasikan dalam masyarakat Sunda di perkotaan, mungkin orang-orang perkotaan juga harus ada ritual tiap tahun. Sebagai bukti bahwa orang kota juga punya adab bahwa setiap tahun kita bersyukur atas limpahan kota Bandung misalnya, kota Cirebon, kota Bogor yang telah memberikan nikmat dari
apa yang ada kita kerjakan di Kota Bandung, di Cirebon dan sekitarnya. Itu kan wujud manusia yang religius, berterima kasih kepada alam, berterima kasih kepada semesta, dan dilakukan secara komunal. Dan komunal itu kan menunjukkan bagaimana keadaban, toleransi manusia yang tanpa melihat batas sekat sosial, tapi bersama-sama mensyukuri pada nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Itulah penanaman nilai-nilai dari Pancasila. Itulah kebangsaan. Jadi erat sekali tentunya ya upacara adat Serentahun ini dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki, Pancasila. Akang tekaraos ya waktu. Kira-kira nih Kang, harapan Akang dengan adanya dengan keberlangsungan upacara Serentahun ini, bagaimana nih untuk kedepannya, terutama mungkin untuk adik-adik nih yang masih muda, yang kadang ada istilah apa ya, gengsi. Bagaimana nih Akang? Mangga. Ya, pengalaman dari Serentahun Cigugur itu tiap tahun anak-anak muda Cigugur berbagai latar belakang sosial, budaya, keagamaan dan sebagainya itu terlibat. Mereka ikut gitu. Jadi pokoknya habis yang main angklung, saya ingin tari buyung gitu, siapapun bebas gitu kan. Nah, dan pertama adalah juga memang kewajiban dari orang tua untuk memperkenalkan. Jadi kalau orang tuanya menutup sejarah, menutup cerita, menutup dongeng, ya tutuplah generasi itu, tidak ada penerusnya. Jadi suka atau tidak suka, tanggung jawab sebagai orang tua adalah menceritakan apa yang menjadi sebuah tatanan tradisi di lingkungannya. Nah, selebihnya adalah bagaimana generasi-generasi muda itu didorong untuk ikut langsung merasakan, oh iya angklung teh dicepeng, oh iya buyung teh sok disuhun. Airnya mah masih mending teh ngasa ukur disuhun. Zaman dulu kan orang tua kita ngambil air, yang benar ngambil air pakai buyung, gari ngelek, dan nyusuhan segala macam. Sekarang mungkin nanggung itu hanya sebatas nanggung pertunjukan. Zaman dulu mungkin sampai sekarang juga, bagaimana orang tua kita dulu kan padi yang berat atau mengambil rumput segala macam dengan teknologi yang sederhana tradisional. Mereka bekerja dengan memanfaatkan teknologi lokal dan sebagainya. Jadi generasi sekarang saya kira berharap ke depan, kenalilah apa yang menjadi budaya di sekitar kita. Karena dengan mengenali budaya di sekitar kita, itu menunjukkan bahwa dia menuju pintu masuk mengenal jati dirinya sendiri dan jati diri kebangsaannya. Kalau kita tidak mau menuju pada pintu jati dirinya, maka dia akan hilang jati dirinya dan hilanglah sebuah peradaban bangsa. Ya. Mudah-mudahan ya Kang ya, harapan Akang tentunya harapan untuk kita semua, generasi muda zaman sekarang untuk tetap mencintai budaya kita. Hatur nuhun pisan Kang Indra waktasna. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Hatur nuhun. Sami-sami. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam siaran obrolan budaya berjaringan pada siang hari ini harus berakhir. Dan saya Anu Mugia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.